Oke guys, welcome back to channel YouTube Bomian Education. Kali ini kita bakal bahas yang bahasan OSK 45 nomor 21 sampai 25 ya. Sorry agak lama soalnya ini baru sempat ada waktu lagi buat bikin rekamannya. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini ada sedikit promosi dikit. Jadi Bomiana lagi buka pelatihan OSK Bomiana for Beginner ya, dimana mengajarnya sama Kak Steph langsung. Dimana ini pertemuan dilaksanakan secara online selama 3 kali seminggu dengan durasi 2 sampai 3 jam selama 3 bulan, Rabu, Kamis, Sabtu. Ada revisi dikit ya, jadi bulan pertama bakal dimulai tanggal 2 Oktober, bulan kedua dimulai 3 Oktober, dan bulan ketiga dimulai tanggal 27 November ya. Materinya bisa lihat di sini, kalau kalian mau ada info lebih lanjut, atau misalnya mau ada lihat syarat khusus buat diskon up to 20%, jadi bisa 20% diskon kolektif plus 10% syarat khusus sih. Itu kalian bisa cek di Instagram bomiana_edu, tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp ini atau di WhatsApp ini lah ya. Gak mungkin di channel YouTube. Untuk biaya sendiri, kalau misalnya mau bayar per bulan 1,5 juta, kalau mau bayar langsung 3 bulan 4 juta. Tapi kalau mau bayar langsung 3 bulan, deadline-nya ya hari ini sekitar 30 atau besok juga masih bisa. Kalau mau kolektif minimal 3 orang nih, diskon 10% deh. Oke, kalau misalkan pengen lebih lanjut, kalian bisa DM di sini atau hubungi WhatsApp ini. Oke, sekian buat promosinya ya. Kita habis langsung lanjut ke next pembahasan. Kita lihat sekarang. Nomor 21. Sulfur yang diperoleh dari hidrolisis 1 gram sampel kamu untuk oksidatif menjadi sulfat. Untuk mendapatkan suhu sulfat dalam baut, dibutuhkan 50 ml BaCl2. Menambahkan BaSO4 disaring, dikeringkan, dan kemudian timbang dan diperoleh berat BaSO4 sebanyak 210 mg. Presentase sulfur dalam sampel kamu tersebut adalah. Nah, jadi ceritanya ini ada sulfur gitu ya. Kita oksidasi, ya kan? Itu menjadi SO4 2-. Nah, dari SO4 2- itu kita tambahkan dengan BaCl2, ya kan? Ini informasi nggak penting sih, 50 ml BaCl2, toh nggak ada konsentrasi juga kan. Jadi BaSO4 ditambah dengan 2Cl-, ya kan? Nah, yang penting tuh di sini. Berat BaSO4 sebanyak 210 mg. Nah, berarti kita bisa, ya seperti biasa, kita hitung dulu molnya. Mol BaSO4 itu sama dengan 260 dibagi sama 137 tambah 32 tambah 64, ya. Hasilnya itu jadi 260 dibagi dengan 233. Nah, hasilnya itu adalah 1,11 mol. Milimol ya. Ini milimol kenapa? Karena kita dari satuannya miligram, ingat. Nah, ini NBSO4 itu berarti sama dengan NSO4 2-, ya kan? Karena ini ternyata 1:1 ya. Dan juga sama kayak NS. Kenapa? Karena ini 1 mol S sama ini sama gitu ya. Karena setiap mol sulfat, 1 mol sulfat tuh ngandung 1 mol S. Jadi makanya sama deh itu. Oke. Nah, sehingga kalau udah kayak gini ya udah. Nah, udah. Berarti kita tinggal hitung aja massa S-nya berarti berapa? 1,116 dikalikan dengan 32 kali 10⁻⁻3. Kenapa? Karena ini milimol. Supaya kita ubah jadi mol aja ya. Itu. Nah, ini kali 32 kali 10⁻⁻3. Hasilnya 0,0357 gram S. Oke. Sehingga persentase S dalam satu ini tuh ya. Nah, tadi persen S itu adalah 0,0357 dibagi 1 kali 100%. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya jadi 3,57%. Nah, sehingga jawabannya paling mendekati untuk soal nomor 21 ini adalah jawabannya yang B ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 21 adalah B. Oke, berikutnya nomor 22. Jenuh yang akan memiliki konsentrasi Ag+ paling tinggi adalah. Nah, ini sebenarnya kita bisa bedakan dulu ini garamnya. Ada apa aja ya? Yang pertama ini ada garam yang garam yang
Ini garam biner yang A, karena dia terdiri dari dua ini. Gitu ya. Yang ini garam tersier. Ini garam kuaterner. Kenapa kuaterner? Karena dia 4 ion ketika terurai gitu. Ini tersier, ini tersier. Nah, yang bisa kita bandingin ya tersier dulu ya. Yang konsentrasi Ag+ paling tinggi ya kan. Nah, berarti kita lihat aja nih yang tersier KSP-nya paling besar ya. Berarti tersier KSP paling besar yang mana? Yang ini ya. Dia nilai KSP paling besar. Gitu. Nah, jadi otomatis pilihan D dan E udah bisa langsung kita eliminasi. Nah, sisanya tinggal kita hitung aja nih yang A, B, C kan. Yang A kita hitung sekarang yang AgCl. Itu berarti S sama dengan konsentrasi Ag+ sama dengan akar dari 1,8 kali pangkat minus 10. Dari mana? Karena kalau misalnya kita bikin ininya, persamaan ininya ya, Ag+ aquos plus Cl minus aquos, maka dia KSP, ini berarti S sama S sih. Karena S kuadrat sama dengan 1,8 kali pangkat minus 10. Ya, makanya kenapa kita bisa langsung hitung seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita hitung, ya. Dapatnya 1,34 kali pangkat minus 5. Molar, oke? Nah, itu yang A. Nah, sekarang yang B, yang Ag2CO3 ya. Ag2CO3 itu dia terdiri dari 2 Ag+ aquos plus CO3 2 minus aquos. Nah, maka KSP-nya itu adalah ini 2SS, maka dia 2S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3 sama dengan 8,1 kali pangkat minus 12. Nah, S-nya itu adalah akar pangkat 3 dari 8,1 kali pangkat minus 12 per 4. Ya. Ini kalau kita hitung, maka hasilnya adalah 1,265 kali pangkat minus 4. Molar. Nah, berarti Ag plusnya itu berarti 2 kali 1,265 kali pangkat minus 4. Hasilnya jadi, kalau kita hitung, dan kita kalikan 2, dan kita dapatkan 2,53 kali pangkat minus 4. Molar, oke? Nah, itu yang B-nya. Nah, sekarang yang Ag3PO4-nya nih. Nah, ini kita bisa hitung aja. Ag3PO4 berarti jadi 3Ag plus PO4 3 minus. Maka dia ada 3S sama S, sehingga KSP-nya sama dengan 3S pangkat 3 kali S sama dengan 27S pangkat 4 sama dengan KSP berapa itu? Tadi 1,8 kali pangkat minus 18. Nah, berarti S-nya itu adalah akar pangkat 4, 1,8 kali pangkat minus 18 dibagi sama 27. Ya. Hasilnya jadi 18 bagi 27. Hasilnya adalah 1,61 kali pangkat minus 5 molar. Ya. Sehingga Ag plusnya itu adalah 3 kali 1,61 kali 10 pangkat minus 5. Ya. Hasilnya jadi 4,82 kali pangkat minus 5 molar. Ya. Nah, kita bisa di sini yang paling tinggi berarti yang mana?
Yang paling tinggi berarti 10 pangkat minus 4 dong. Sehingga ini yang paling tinggi kan. Ya. Nah, maka jawaban yang tepat untuk yang jawaban tepat untuk soal nomor 22 ini adalah yang B ya. Oke. Udah. Udah lah ya. Ya, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor ini adalah yang B ya. Oke. Dua jawabannya. Oke, berikutnya nomor 23 ya. Dua buah padatan dalam satu wadah dekomposisi sesuai dengan reaksi kesetimbangan berikut. X A gas tambah 2B gas, Kp1 sama dengan segini, Y 2B tambah C segini. Tekanan total dari campuran gas dalam wadah tersebut pada saat kesetimbangan adalah. Nah, ini kan ada dua reaksi yang menghasilkan PB kayak gini ya. Kita harus pakai konsep sedikit yang namanya tuh mass balance ya. Jadi kayak semacam buat kompleks, tapi ini kompleksnya bukan kompleks banget sih. Cuma ini masuk di OSK udah agak wow. Nah, jadi kita bisa tuliskan gimana? Kita fokus itu ke yang satu spesies yang bisa didasarkan dari dua reaksi gitu. Kita bisa tulis bahwa PB itu sama dengan apa? Sesuai dengan ini. Ini kan A kan? Dia kan A gas tambah 2B gas. Itu 2B gas tambah C gas. Berarti PB itu bisa kita tuliskan sama dengan apa? 2 kalinya PA kan? Karena koefisien PB-nya 2 gitu ya. Dari reaksi 1. Nggak usah pakai gas. Ditambah dengan nah, ya oke. Ditambah dengan 2PC. Ya, kenapa? Karena lagi koefisien itunya 2 gitu ya. Dari reaksi kedua. Nah, terus kita lihat di KP. KP-nya, KP1 kan berarti sama dengan apa? PA kali PB kuadrat, ya kan? Ini juga sama. KP2 sama dengan PB kuadrat kali PC, ya kan? Ini kan PBQ ya. Masa kesetimbangan nih. Nah, jadi kita bisa terus kita lihat dulu nih, yang nggak diketahui ada apa? Yang tidak diketahui itu ada yang ditanya ya. Yang tidak diketahui itu ada apa aja? Ada PA, PB, PC. Kenapa? Karena kita perlu 3 ini supaya total kan. Terus habis itu yang diketahui ini, terus habis itu ada persamaan. Kita lihat ada 1, 2, 3. Nah, berarti pas kan? Oke. Oh ya, for information, KP itu sebenarnya kalau misalnya nggak dikasih tahu satuannya itu otomatis satuannya bar. Jadi memang sebenarnya kalau nggak bar ATM ya, mirip sih. Gitu, ya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, terus habis itu kita tinggal selesain aja deh. Berarti kita tinggal paling gampang tuh jadiin semua satu variabel. Jadi PB itu PA sama dengan, berarti kita jadiin PB ini semua ya. PA sama dengan KP1 per PB kuadrat, ya kan? Terus PC juga sama, KP2 per PB kuadrat, ya kan? Kita masukin aja, jadi ini PB pas kesetimbangan nih, jadi sama aja. PB sama dengan 2 kali KP1 per PB kuadrat tambah 2 kali KP2 per PB kuadrat, ya. Nah, ini bisa kita masukin aja, jadi PB sama dengan 2 KP1 plus 2 KP2 per PB kuadrat, ya kan? Berarti kita bisa tuliskan kalau ini PB pangkat 3 sama dengan 2 KP1 plus 2 KP2. Berarti PB-nya sama dengan AK pangkat 3 dari 2 KP1 plus KP2. Nah, kita tinggal masukin aja berarti. Sama dengan apa? AK pangkat 3 dari KP1 9 kali pangkat 3 ya. 2 kali 9 kali pangkat minus 3 ditambah dengan 2 kali 4,5 kali pangkat minus 3.
Nah, tinggal kita masukin aja, terus kita hitung pakai kalkulator. Ini aja. Malah terlalu bawah. Nah, kita ke pangkat 3. Maksudnya jadi 0,3. Oke. Jadi PB-nya itu adalah 0,3 bar. Ya. Oke, nah kita tinggal masukin aja berarti kalau udah PB-nya udah dapet, kita tinggal masukin aja untuk yang PA sama PC-nya berapa gitu. Ini kita kasih ke tanda kesini aja kali. Ini kesini berarti PA-nya ya udah, PA-nya berarti kan KP1 berapa? 9 kali 10 pangkat minus 3 ya. 9 kali 10 pangkat minus 3 dibagi sama 0,3 kuadrat ya. Hasilnya jadi ya kita hitung aja. Jadi 0,1 bar ya. 0,1 bar, terus PC-nya sama dengan KP2 tadi 4,5 kali 10 pangkat minus 3 dibagi 0,3 pangkat 2 ya. Hasilnya jadi 0,05 bar. Ya sebenarnya udah kelihatan sih itu kan KP2 tuh setengah dari KP1. Nah, jadi kita tinggal dapat PA, PB, sama PC, berarti P totalnya tinggal tambahin semua. P total in PA plus PB plus PC ya kan. Sama dengan 0,3 tambah 0,1 tambah 0,05. Hasilnya jadi 0,45 bar. Oke. Nah, sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 23 berdasarkan cara ini berarti adalah yang A ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, berikutnya nomor 24. Reaksi A gas tambah menjadi B tambah C gas sama kita tekan laju reaksi sebesar 2,26 kali 10 minus 4 detik. Berarti gas suhu derajat Celcius. Tekan total wadah setelah reaksi berlangsung selama 30 menit 1,2 tem. Derajat disosiasi A saat reaksi berlangsung 30 menit adalah. Nah, ini ya kita lihat dulu derajat disosiasi itu apa? Derajat disosiasi itu adalah ya berarti ini kalau secara ininya ya. Misal kayak ya sebenarnya derajat disosiasi itu apa? Kayak A misalnya jadi B plus C kayak gini kan reaksinya. Berarti M RS kan ada. Misalkan ini X, ini minus Y ya kan. Ini totalnya berapa? Tekan total wadah 1,2 ya. Ininya nggak tahu lah ya. Oke. Nah, berarti S-nya tuh sebenarnya apa? S lagi. Alfanya tuh berarti adalah yang ini. Y per X. Nah, ini Y per X ini. Jadi alfa itu sama dengan Y per X. Dimana alfa itu adalah derajat disosiasi. Ya. Coba dilambangkan dengan seperti itu. Oke. Nah, dia bilang tekanan total wadah setelah reaksi berlangsung selama 30 menit itu 1,2 tem.
Terus ini juga ini nih. Ini kita yang pertama cari apa dulu? Tentu saja cari yang Y-nya dulu. Y-nya itu berapa gitu. Dari tekanan total ini. Ya, tekanan total wadah secara reaksi berlangsung adalah segini. Nah, jadi ya kita aja dulu ini berarti minus Y, ini Y, ini Y. Ya, taruh begitulah ya. Oke. Nah, di mana berarti itu ya kalau kayak gitu berarti ya tekanan totalnya ini berarti Y, ini anggapannya berarti X min Y. Ya. Nah, jadi kalau kayak gitu berarti ini kalau misalnya kita bikin persamaannya kan namanya tekanan total wadah tuh. Tekanan total wadah kan berarti PA tambah PB tambah PC jadi 1,2, ya kan? Jadi kita bisa masuk misalnya aja berarti ini X min Y plus Y sama dengan 1,2, ya kan? Berarti kita bisa tuliskan bahwa ini X plus Y sama dengan 1,2, ya. Ini adalah persamaan 1. Nah, berikutnya persamaan kedua kita bisa dapat dari mana? Dari len-nya. Ya, dari len. Kenapa kan ada len? Karena kita lihat tetapan laju reaksi sebesar 2,26 kali sepakat minus 4 S-1. Nah, S-1 ini adalah satuan untuk yang O-1. Ya, tahu dari mana, Kak? Itu sebenarnya bisa dihafalin, bisa dianalisis juga. Yang jelas nih kalau O-0, itu satuannya adalah M S-1. Kalau O-1 itu S-1, jadi satuan waktu aja. Kalau O-2 itu dia adalah M-1 kali S-1. Gitu. Ya. Itu guidance seperti itu. Nah, jadi kita bisa bikin tuh persamaannya berarti kan kalau yang O-1 itu ya. Yang O-1 itu berarti ln AT sama dengan ln A0 minus KT kan. Ya. Dimana kalau dalam hal ini kita bisa lihat kalau AT itu sama dengan X min Y. AT itu adalah konsentrasi A pada waktu tertentu gitu, ya. Ini adalah ya tekanan lah ya kalau dalam hal ini. Tekanan A pada waktu tertentu ya, sebenarnya terserah sih mau konsentrasi mau tekanan, meskipun kita lihatnya kan defaultnya konsentrasi ya, tapi ini bisa lah tekanan juga. Kalau A0 kan sama dengan X. Nah, A0 ini adalah tekanan awal, ya. Jadi kita bisa tuh masukin ya kan. K-nya berapa ya? K-nya ikutin ini aja. T-nya ya, ini jangan lupa ya diubah jadi detik dulu. Jadi ini 1800 detik kan. Karena 30 menit. Ya, kita tinggal masukin aja. Berarti ln berapa? X min Y sama dengan ln X minus 2,26 kali 10 pangkat minus 4, ya kan? Kalikan dengan 30 kali 60, ya. Ini kalau kita hitung, ya, (0,4068), ya. Jadi ln X min Y sama dengan ln X minus 0,4068, ya. Ini kenapa satuannya harus kita match? Karena ya ini kan satuannya pakai detik, ya tentu saja ini waktu juga sudah dalam detik ya. Makanya kita kalikan 60. Tuh, ya. Oke. Nah, ya udah kalau misalnya dapat persamaan kayak gini, ya kan? Nah, kita bisa mending jadiin ke satu variabel aja ya. Oke.
kita kan selesainya agak susah tuh kalau misalnya langsung itu apa langsung pakai kalkulator gitu ya. Bisa sih sebenarnya, ada banyak cara. Pokoknya selesaiin aja dua persamaan ini ya kan. Ya kakak sih pakai ini aja. Misalkan x-nya berapa tuh? Kita misalnya y sama dengan 1,2 minus x. Ya. Kita masukin aja ke sini, berarti kan ln x minus 1,2 minus x. Ya kan? Jangan kurungin, jangan lupa. Ya, sama dengan ln x minus 0,4068. Nah, ini kita bisa berarti ln 2x minus 1,2 sama dengan ln x minus 0,4068. Nah, ini kita bisa lakukan ini aja, shift solve yang di kalkulator, jadi lebih enak kan. Karena kalau nggak kita harus ubah jadi bentuk pangkat dulu, agak ribet dikit. Nah, kita tinggal ini aja. Berarti ln 2x minus 1,2 alpha sama dengan ln x minus 0,4068. Kita shift solve aja. Nah, x itu berapa? 0,899 nih. Atau kita bisa sebenarnya buletin ya, berarti jadi 0,9 aja. Oke. Nah, itu x segitu. Berarti kita udah tahu dong, tekanan awal adalah 0,9 ya. Berarti kita bisa tahu bahwa y-nya berarti sama dengan 1,2 minus 0,9. Hasilnya 0,3 ya. Oke, ini berarti kalau kayak gitu apanya berarti udah tahu dong. Y-nya udah tahu, x udah tahu, ya udah berarti 0,3 per 0,9. Hasilnya sepertiga. Jadi 0,33 ya. Kalau kita lihat di sini berarti jawaban yang sesuai untuk soal ini berarti adalah yang A ya. Oke. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 24 ini adalah yang A. Oke, kemudian terakhir untuk soal ini nomor 25. Berikutnya diagram energi reaksi 2A jadi B plus C. Gimana kalau ada reaksi kayak gini ya? Berdasarkan informasi ternyata tidak benar. Karena reaksi berikut adalah tidak benar ya, mohon maaf, tidak benar. Tolong suka, kalian suka tidak menulis kata tidak. Iya, kita lihat di sini. Yang A, tahap penentu laju dan tahap pertama. Ini benar ya. Kenapa? Karena kita di sini kan reaksinya kita bisa lihat deh, ini sebenarnya dua tahap gitu ya. Dimana ini tuh EA tuh lain dari sini ke sini ya kan. Ini EA1 ya. Terus yang EA2 tuh dari sini ke sini. EA itu kan energi aktivasi ya, energi minimal yang dibutuhkan untuk yang supaya reaksi bisa jalan. Jadi tentu saja tahap penentu laju dan tahap pertama. Kenapa? Karena EA1 jauh lebih besar daripada EA2. Ya nggak jauh juga sih sebenarnya, yang penting lebih besar aja. Pokoknya EA1 lebih besar daripada EA2 ya. Reaksi tersebut menyerap kalor dari lingkungan. Nah, kalau kalor itu kita mainnya apa? Delta H ya. Delta H itu kita lihatnya dari mana? Lihatnya dari sini. Nih. Ya. Delta H-nya. Ini kan delta H-nya, ini produk, ini reaktan. Delta HP lebih besar daripada delta HR. Ini pasti jelas apa? Reaksi endotermik ya. Kalau endotermik kan berarti emang menyerap kalor dari lingkungan, jadi emang benar ya. Ini benar. Oke. Yang C, hukum laju reaksi tersebut adalah R sama dengan K kali A pangkat 2 ya.
Sebenarnya ini bukan bisa dibilang nggak bener, nggak bisa dibilang nggak bener juga ya. Ini tidak bisa tentukan sebenarnya kalau dari diagram ini. Kenapa? Karena kalau secara apa? Karena kita nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi gitu di situ. Ya, kita kan nggak bisa tahu detail reaksinya. Sebenarnya nggak bisa tentukan. Ya, kalau yang oke berikutnya D, reaksi berlangsung dalam 2 tahap. Ini benar, kenapa? Karena ada dua gunung gitu di sini. Jadi kalau ada apa? Bapak puncak, ya, puncak itu menunjukkan jumlah puncak itu sama dengan jumlah tahapnya gitu. Ya. Oke. Nah, kemudian yang tahap kedua reaksi tersebut bersifat eksotermik. Kita lihat aja. Ini kan dari sini nih intermediate-nya kan. Ini kan intermediate namanya. Kenapa? Karena intermediate tuh dia kayak lembah gitu. Lembah ini sebenarnya agak stabil, bisa diisolasi. Beda kalau ini sini namanya tuh keadaan. Ini tuh namanya tuh keadaan transisi. Keadaan transisi itu nggak stabil deh. Gitu. Jadi I ke P itu ya lebih rendah juga kan. Lebih rendah ya sebenarnya eksotermik sih. Eksotermik dia. Jadi delta H-nya delta H P kurang dari I. Ya. Oke. Nah, jadi ya tentang juga ya. Jadi kalau kayak gitu yang mana? Ya sebenarnya yang lebih bisa tentukan sih. Bukan yang nggak benar sebenarnya, agak kejebak dikit deh. Cuma kalau menurut kakak yang milih jawaban yang lebih tepat tuh adalah yang C. Kenapa? Karena yang C itu nggak bisa kita tentukan dari diagram reaksi sebenarnya. Kita harus tahu mekanisme detailnya seperti apa. Ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 25 ini adalah yang C. Oke. Nah, sekian untuk pembahasan nomor 21 sampai 25 ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa video ini bisa bermanfaat ya. Di-share juga ya kalau kalian merasa seperti itu. Oke, thank you guys dan see you di next video.